Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut kalaupun dosa kita sangat banyak dan tidak terhitung. Kalau kita datang kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan terima taubat kita. Tapi dengan catatan jangan mengulangi dan jangan berbangga dengan dosa yang pernah kita lakukan di hadapan manusia. Hadirin yang berbahagia, diceritakan dalam kitab At-Tawwabin, pada zaman Nabi Musa alaihissalam pernah terjadi kemarau yang berkepanjangan. Nabi Musa sudah berdoa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan yang sedang terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ajak serukan kepada seluruh umatmu agar esok hari mereka semua berkumpul di tanah lapang untuk menyatakan taubatan nasuha secara serentak agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kalian semua." Nabi Musa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah, seluruhnya tanpa terkecuali untuk datang ke lapangan, bahkan membawa hewan ternak yang mereka miliki, dengan tujuan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah agar Allah turunkan hujan atau rahmatnya kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usai istighfar dilakukan, usai pertobatan dan salat istisqa dilakukan oleh Nabi Musa dan kaumnya, sampai sore hari belum juga ada tanda-tanda hujan turun. Ditunggu sampai malam, hujan pun belum turun. Akhirnya Nabi Musa kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Aduhai wahai Allah, perintah dan titahmu telah kami lakukan. Akan tetapi wahai Allah, kenapa saat ini juga belum kau turunkan hujanmu? Engkau tahu dengan keadaan yang sekarang terjadi dengan kami." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, sebabnya masih ada satu di antara hambamu yang belum bertaubat kepadaku," kata Allah. Hambamu yang telah berdosa selama 40 tahun. Bayangkan hadirin, 40 tahun dia berdosa, berbuat maksiat, dengan segala macam dosa pernah ia lakukan. Kata Allah, ia belum bertobat kepadaku. Nabi Musa enggak tahu siapakah di antara umatnya yang telah berbuat dosa selama 40 tahun sehingga menghalangi hujan diturunkan kepada mereka. Akhirnya Nabi Musa sesuai dengan perintah Allah, "Wahai Musa, sampaikan kembali kepada kaummu yang menyebabkan hujan ini tidak turun karena disebabkan masih ada dari hambaku," kata Allah, "yang belum bertobat kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kemudian mengumpulkan umatnya di esok hari, memulai istighfar, memulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wahai kaumku, sungguh aku telah mendapatkan jawaban. Apa yang menyebabkan hujan belum diturunkan oleh Allah? Apa penghalangnya? Ternyata," kata Allah, "masih ada satu di antara hamba Allah, satu di antara umatku," kata Nabi Musa, "yang belum bertobat kepada Allah." Mendengar ucapan Nabi Musa tersebut, seorang hamba yang ikut hadir dalam barisan pertaubatan itu bergumam dalam hatinya dengan mengatakan, "Kemungkinan akulah orang yang dimaksudkan oleh Nabi Musa. Wahai Allah, jika memang aku yang dimaksudkan oleh Musa, selama 40 tahun aku berdosa, berbuat maksiat, wahai Allah. Aku belum pernah bertobat kepada Engkau, wahai Allah. Sungguh Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Allah. Tidak ada yang tahu kalau aku ini adalah orang pendosa. Wahai Allah, karena Rahman dan Rahimmu itulah hari ini aku beristighfar, bertobat kepada Engkau, wahai Allah. Aku lepaskan baju yang aku pakai ini, wahai Allah, merupakan pertanda pertobatanku kepada Engkau, wahai Allah."
Hadirin yang berbahagia, nangis seorang hamba tersebut bertobat kepada Allah, mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah itu Nabi Musa memulai pertobatannya, beristighfar bersama kaumnya, melaksanakan salat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama setelah itu terlihatlah tanda-tanda kalau hujan akan turun. Allahu akbar, hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai sore ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang terbukti. Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Lantas di malam hari Nabi Musa datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, siapakah hambamu yang kau terima taubatnya wahai Allah? Siapakah hambamu yang 40 tahun berdosa? Engkau terima taubatnya, dan karena taubatnya pula engkau turunkan hujan kepada kami. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai Musa, selama 40 tahun dia berdosa, tidak pernah ada di antara kalian, bahkan engkau wahai Musa, tahu kalau ia adalah seorang pendosa. Aku tutupi dosa dan kesalahannya wahai Musa. Tapi sekarang ketika ia bertaubat dan taubatnya aku terima wahai Musa, engkau ingin tahu siapakah dari hambaku itu? Tidak wahai Musa, karena salah satu sifatku kata Allah Ghaffar, maha menutupi kesalahan setiap hamba. Akhirnya Nabi Musa menangis. Antar Rahman, engkau maha penyayang. Antar Rahim, engkau maha pengasih. Antar Tawwab, engkau maha penerima taubat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu orang yang belum bertobat dapat menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya penduduk negeri ini semuanya berdosa, durhaka kepada Allah dan terang-terangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Bukan rahmat yang diturunkan oleh Allah, mungkin laknat yang akan datang, mungkin azab yang akan datang. Meskipun Allah tidak akan menurunkan azab kepada umat ini, tapi cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, peringatan demi peringatan diturunkan oleh Allah agar orang yang berpikir, orang yang berakal, ingin menggunakan akal sehatnya, kemudian mengatakan kepada Allah, wahai Allah, kami datang kepada Engkau wahai Allah, berserah diri, menyerahkan diri kami kepada Engkau wahai Allah, kami bertobat wahai Allah. Jangan sampai dosa kami ini wahai Allah menghalangi rahmat-Mu kepada orang-orang yang saleh. Hadirin menekan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita masih menikmati suasana indah dalam kehidupan kita, itu bukan karena kita, tapi karena doa orang yang saleh. Kalau hari ini kita masih merasakan indahnya negeri kita, bukan karena kita, karena doa orang-orang yang saleh, karena ibadahnya orang yang saleh. Maka berterima kasihlah kita, bersyukurlah kita kepada Allah. Masih ada orang yang ingin beramal saleh, masih ada orang yang di malam hari bangun bermunajat, beristighfar kepada Allah. Karena istighfar mereka itulah Allah hindarkan kita dari bencana malapetaka. Hadirin melekat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita mencela, jangan pernah kita mencaci, jangan pernah kita menghina orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa, istighfar, bacaan Quran mereka itulah yang menghindarkan kita dari azab murka, siksa, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melekat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah kali ini dapat menyadarkan kita semua akan pentingnya amal saleh, akan pentingnya taubat kita kepada Allah, pentingnya menyembunyikan aib kita, dosa kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang berusaha untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah perintahkan pada kita untuk mempersegera taubat kita kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar agar Allah memberikan keberkahan kepada umat ini, kepada bangsa ini, kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.